Om Swastiastu alit-alit kelas 7 nggih. Nggih, kecunduk malih ring pelajaran bahasa Bali. Nggih, pesan ka pertama niki yening mayuse anggen dasar sinah tusing kain bisa. Jadi apabila anak-anak mengandalkan kemalasan saja itu sebagai alasan, maka tidak akan mengerti apa-apa. Bicacing meplinting ngiring cingakin mangde ten paling niki soroh bebelah badan sane kebawasang oleh beli dadap niki nggih. Apabila anak-anak ingin tidak paling, tidak bingung, maka mari simak dengan baik. Ninin indik nyurat aksara Bali nggih. Ini adalah materi yang sangat mengasihkan anak-anak ya. Kenapa sangat mengasihkan? Karena sangat menantang ya. Ya, pertama nyurat aksara Bali. Aksara Bali itu apa sih? Nah, aksara Bali itu merupakan gambaran dari suara yang dikeluarkan oleh manusia. Jadi suara yang tertulis itulah yang namanya aksara. Sedangkan aksara Bali secara khususnya itu merupakan aksara tradisional atau huruf tradisional orang Bali yang berkembang dan digunakan oleh orang Bali. Apabila dilihat dari artikulasi atau dari pengeluaran suaranya, aksara Bali terbagi menjadi dua, yaitu aksara suara dan yang kedua adalah aksara wianjana. Kalau dalam bahasa Indonesia, aksara suara itu adalah vokal dan wianjana itu adalah konsonan. Nah, selanjutnya nih wonten aksara lagna. Aksara lagna itu antah pejangkepan suara ring wianjana. Jadi aksara suara ditambah aksara wianjana jadilah yang namanya aksara lagna ya, yang bersuara ana, cara, ka, dan seterusnya. Nah, apabila dilihat dari kegunaannya yang ketilik saking kawi gunanya nih aksara Bali kekepah dados tiga ya, dibagi menjadi tiga. Diingat ya, dibagi menjadi tiga sesuai dengan kegunaannya. Yang pertama aksara Wreastra itu aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Bali lumrah. Sedangkan aksara Swalalita merupakan aksara yang digunakan untuk menulis bahasa serapan seperti bahasa Sansekerta, bahasa Kawi, bahasa Jawa Tengahan, atau bahasa Jawa kuno anak-anak. Ya, jadi aksaranya agak sulit sedikit. Dan terakhir aksara Modre. Aksara Modre ini aksara yang digunakan untuk menulis ilmu tingkat tinggi, kediatmikan, ya, hal-hal yang sakral tentang magic dan juga simbol-simbol suci seperti japa dan mantra. Aksara Wreastra ya, yang pertama kita akan mengulangi lagi mengingat aksara Wreastra. Ya, dalam aksara Jawa juga ada. Cuman di aksara Jawa beda 2 huruf saja dan suaranya berbeda. Kalau di Jawa itu vokalnya o, ono ceroko. Kalau di Bali ene cereke. Lan selanturnya nih. Nggih, diki wonten ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Ya, ada 18 aksara anak-anak. Nah, berikutnya ada gantungan dan gempelan. Ya, yang paling atas aksara Wreastranya yang sudah Bapak bacakan tadi. Sedangkan yang di bawah ini gantungan dan gempelannya. Ya, gempelan cuman ada 2 anak-anak untuk huruf S, se, dan aksara P ya, huruf P. Ya, anak-anak, jadi penggunaannya seperti apa? Nanti Bapak akan buatkan videonya. Ya, bagaimana cara menulis aksara Bali menyambung kata dan menggunakan gantungan dan gempelan. Jadi untuk hari ini anak-anak memahami dulu ya materinya seperti apa. Nah, selanjutnya ada aksara atau pengangge suara ya. Pengangge suara di sini apabila anak-anak menginginkan suara berbeda pada aksara Wreastra tersebut. Contoh unu curuku. Nah, itu menggunakan suku anak-anak ya, pengangge suara suku. Sedangkan ini ciriki. Nah, menggunakan i, jadi di atasnya diisi ulu. Nah, apabila suaranya ini ciriki, nah itu pakai taleng seperti membuat kata bebek. Nah, pakai taleng. Sedangkan tedong untuk a panjang seperti base. Ya, base, bahasa Bali ya, bahasanya itu menggunakan tedong b-nya. Setelah itu pepet. Pepet itu bunyinya
ya berada di atas ini seperti selem. Nah, se-nya itu pakai pepet ya, bukan taleng. Jadi kalau pakai taleng selem jadinya ya. Dan terakhir ada taleng tedong untuk Ureastre yang nantinya akan bersuara O ya, isi taleng dan tedong ya. Seperti ono coroko, jadi taleng dulu, setelah itu aksaranya, setelah itu baru terakhir isi tedong, maka bunyinya O, suaranya O. Ada aksara arda suara dan pengangge tengenan anak-anak ya. Jadi di sini ye, re, le, we itu pengangge arda suara. Jadi kalau ye itu disebut dengan nania. Apabila ada dalam satu kata huruf i dan a menjadi satu, maka digantilah i dan a-nya itu menjadi nania. Sedangkan cakre, nah re atau guung ini ya digunakan pada saat ada huruf r di tengah-tengah seperti kata cakre, bajre, nah dan yang lain-lain. Udah gitu le, nah le biasanya menggunakan lelenge apabila ada pepetnya. Jadi kalau tidak ada pepetnya maka le-nya seperti biasa gantungan le. Berikutnya ada suku kembung. Nah, suku kembung ini digunakan apabila ada dalam satu kata, ingat dalam satu kata ada suara u dan a menjadi satu seperti kekua, satua. Nah, itu menggunakan suku kembung. Nah, pengangge tengenan ada surang. Surang itu untuk huruf r terakhir atau di akhir suku kata. Seperti kabar, kabur. Nah, setelah itu cecek. Nah, cecek ini suaranya eng, nge, ya, ng terakhirnya seperti kacang, balang, dangdang. Nah, seterusnya ada bisah. Bisah ini untuk huruf h terakhir yang mati seperti belah, cah-cah. Nah, sedangkan adag-adag ini untuk mematikan suara terakhir ya. Jadi konsonan terakhir seperti kata, belayag, apalagi ya, dan yang lain-lain ya, seperti pokoknya ada suara konsonan di akhir kata itu menggunakan adag-adag. Nah, seperti ini contoh penulisan dengan menggunakan gantungan ya. Contoh ada kata nangka, nah ditulis seperti biasa, nah udah gitu ng-nya nge ya, karena dia mati maka huruf yang terakhirnya atau suara yang terakhir k itu digantung ya. Sama seperti cihne ya, ci diisi ulu biar bisa bunyi ci ya, ce diisi i, ci. Setelah itu h, nah h-nya itu digunakan a di tengah-tengah karena nggak boleh pakai bisa di tengah-tengah. Dan karena tidak bersuara, tidak ada vokalnya, maka na yang terakhir digantung. Nah, penggunaan angka Bali sama seperti penggunaan angka-angka di tulis Latin biasa. Apabila anak-anak menulis 2020 seperti itu, maka anak-anak akan ambil angka 2, angka 0, angka 2, angka 0. Nah, sama seperti angka 10 di sini. Angka 10 ini adalah angka 1 ditambah 0, 10. Ya, sama seperti biasa anak-anak. Ya, jadi itu yang bisa disampaikan materi pada hari ini. Untuk penulisan nanti Bapak akan buatkan video terpisah lagi karena terlalu lama kalau Bapak sambung di sini. Ainggih asapunika alit-alit selanturnya nih jantos tugas sane sane kaicen oleh Bapak Ibu Guru. Nggih, sina Bapak antuk paramo santi. Om Santi 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 Om.